Hai, menurut gua, kita sebagai manusia modern sudah terlalu dimanjakan oleh desain-desain yang menjanjikan kemudahan, kecepatan, dan kenyamanan. Gua ambil contoh desain operating system misalnya. Dahulu kala, pengoperasian komputer tuh hanya berbasis teks atau perintah tertulis aja. Misalnya di MS-DOS, pengoperasiannya sangat to the point. Komputer hanya akan nge-return atau ngasih hasil ke lu sesuai dengan apa yang lu perintahkan. Nggak ada distraksi, nggak ada basa-basi. Coba lihat sekarang, misal lu mau ngerjain skripsi nih, atau tugas sekolah, kerjaan kantor, apapun itulah. Lu buka Microsoft Excel, cari data di internet, terus lu download nih datanya misalnya. Tapi di sela-sela itu, kayaknya buka YouTube seru juga ya. Dan akhirnya lu menghabiskan waktu sejam di YouTube. Yang harusnya kerjaan lu udah kelar, malah tertunda. Mayoritas produk di era modern ini emang didesain lebih condong kepada tujuan konsumerismenya, bukan problem solving. Desain yang menarik tidak menjamin fungsi yang baik. Malah bisa jadi sebaliknya. Estetika hanya pemanja mata semata. Dari filosofi ini juga, gua tertarik membangun operating system Arch Linux karena gua bisa meminimalisir distraksi di dalamnya. Apalagi setelah gua tahu kalau bekerja atau menggunakan terminal secara general tuh fun banget. Jadi di video ini, gua mengimbau lu untuk mulai bersahabat dengan terminal. Karena kunci dari pengoperasian dan kustomisasi OS Linux itu ada di terminalnya. Terminal emulator ini ada banyak pilihannya ya. Secara default, terutama di OS berbasis Unix, harusnya sih udah terinstall. Tapi kalau kalian nggak mau yang default, pilihannya banyak. Contohnya Alacrity, Ghosty, Kitty, Foot. Ini gue juga nggak tahu sih kenapa namain terminal kok Foot ya. Sikil jir. Kalau gue sih paling suka pakainya Kitty ya, karena simple aja dan nge-customnya juga terbilang gampang. Sekarang gue pengen tunjukin perbedaan kegiatan di komputer yang umum dilakukan menggunakan GUI dengan kegiatan yang sama tapi lewat terminal. Kira-kira lebih efektif dan efisien mana? Kalian nilai sendiri coba. Di sini gue pakai Mac OS ya, dan gue udah membuka dua window bersebelahan supaya nanti kelihatan jelas perbedaan dari keduanya. Yang di sebelah kiri itu file explorer Mac OS namanya Finder, dan yang di sebelah kanan terminal emulator yang bernama Kitty. Tadi gue udah bikin folder baru namanya Witsdom di home folder MacBook gue. Terus si folder Witsdom ini gue buka pakai Finder dan pakai terminal. Dengan kata lain, di sebelah kiri itu gue buka folder menggunakan GUI, dan yang sebelah kanan gue membuka folder menggunakan CLI atau Command Line Interface. Oke, kita masuk part serunya sekarang. Kalau menggunakan GUI, untuk membuat sebuah folder kita tinggal klik kanan lalu klik New Folder. Terus tinggal kita ketik aja nama foldernya mau apa. Dan ya, begitu aja sebuah folder sudah diciptakan. Dan karena kita sedang menggunakan GUI, folder ini memiliki icon yang bisa kita geser-geser kemana aja kita mau. Itulah kelebihan Graphical User Interface dari sisi desain. Sekarang kita masuk ke Command Line Interface. Di dalam terminal, semuanya itu adalah teks dan lu nggak bisa geser-geser icon apapun di sini. Untuk ngelakuin sesuatu di terminal, lu juga harus memerintahkan terminal menggunakan teks. Contohnya ini, gue pengen tahu apa sih isi dalam folder ini menggunakan perintah ls. Kalau udah diketik tinggal di enter aja. Tuh kelihatan ya. Ini adalah folder yang tadi kita bikin menggunakan GUI. Tapi bedanya si terminal ini hanya bisa menampilkan nama foldernya saja, nggak pakai icon. Oke, next. Sekarang gue mau mendemonstrasikan bagaimana caranya membuat folder dengan menggunakan terminal. Gue masukin perintah mkdir, bukan mkdir ya. Kalau itu nama bapaknya siapa nggak tahu gue. Terus spasi, isi dengan nama folder yang lu mau. Perhatiin di sebelah kiri ya. Setelah gue enter, foldernya langsung tercipta. Nah, udah kebayang kan sekarang? Bekerja di terminal tuh asik cuy. Cuman tinggal ketik-ketik aja pakai keyboard tanpa harus menggeser-geser mouse. Nih, coba lihat. Lu kalau pakai GUI tuh agak risih kan ngeliatnya kalau foldernya nggak rapi. Distraksi lagi aja nih kan. Ngebuang waktu lu beberapa detik untuk ngerapihin lagi. Coba lihat kalau lu pakai terminal. Lu masukin perintah ls, langsung rapi. Dan langsung diurutkan sesuai abjad. Enak gitu ngelihatnya, simple banget. Lanjut, sekarang kalau lu mau masuk ke dalam folder di GUI, lu tinggal klik 2 kali ikonnya. Terus lu udah ada di dalam folder tersebut. Dan kalau lu mau balik ke folder sebelumnya atau parent foldernya, lu tinggal klik back. Dan langsung lu diarahkan ke parent folder dari folder tadi. Nah, sekarang kita mau melakukan itu menggunakan Command Line Interface. Perintahnya adalah cd dan diikuti dengan nama folder yang lu mau tuju. Tuh ya, direktorinya udah berbeda ya. Sekarang kita udah ada di dalam folder Wits yang ada di dalam folder Witsdom. Bisa dicek dengan menggunakan perintah ls, folder Wits ini belum ada isinya. Sekarang cara untuk balik ke parent folder adalah dengan menggunakan perintah cd yang diikuti dengan titik 2 kali. Tuh ya, kita udah ada di dalam folder Witsdom lagi. Gue coba list lagi dengan ls, enter. Tuh, kelihatan ya. Dengan adanya folder dom dan Wits, membuktikan kalau kita udah ada di folder Witsdom. Ini juga perintah paling penting nih, clear, untuk ngehapus tampilan yang sebelum-sebelumnya, biar lebih enak
aja ngelihatnya. Oke, next. Kita mulai masuk ke pembuatan dokumen. Gue contohin dulu cara umumnya ya. Kalau mau buat dokumen, kita biasanya kan buka software yang bersangkutan. Di sini gue contohin pakai text edit. Kalau di Windows mungkin Notepad kali ya. Gue bikin file TXT sederhana aja yang isinya tulisan hello. Nah, tuh kayak gitu ya. Terus gue save dan gue beri nama hello. Klik aja tombol save-nya dan file gue sudah berhasil tercipta. Gampang ya kalau ini udah pada tahu kan. Sekarang mari kita buat sebuah file dengan menggunakan terminal. Gua masuk dulu ke folder widgets, lanjut gua masukkan perintah touch. Ini gue juga nggak ngerti ya filosofi di balik perintah touch itu apa. Masa mau bikin file disentuh? Perintah touch tadi diikuti dengan nama file yang kalian mau bikin. Jangan lupa tuliskan extension filenya. Karena gue mau bikin plain text file, gue namain filenya world.txt. Kalau udah tinggal enter. Kelihatan ya di sebelah kiri yang di GUI, filenya sudah berhasil diciptakan. Tapi file ini masih kosongan nih. Di saat inilah NeoVim menebarkan pesonanya. Gua buka filenya dengan NeoVim. Sabar ya, penjelasan tentang NeoVim bakalan ada di satu episode tersendiri. Stay tuned. Buat yang belum tahu, NeoVim itu adalah text editor yang sangat powerful. Sekarang gua mau isi file tersebut dengan tulisan world. Jangan lupa di save. Dengan begitu, gue sudah berhasil mengisi file world.txt dengan tulisan world. Mari kita buktikan dengan membuka file world.txt menggunakan text edit. Tuh ya, terbukti ya isinya benar, world. Oke, sekarang gimana caranya kita mengcopy sebuah file atau folder dengan menggunakan terminal? Kalau pakai GUI kan enak tuh, tinggal klik kanan, pencet copy, atau pakai Ctrl C. Ini ceritanya gue mau nge-copy file hello ke dalam folder DOM. Jadi gue buka aja folder DOM, dan di sini gue klik kanan, pencet paste item. File tadi sudah tercopy dengan sempurna. Nah, untuk contoh yang di terminal, sekarang gue mau nge-copy file world.txt ke dalam folder DOM. Perintahnya adalah cp, diikuti dengan nama file atau folder yang mau lu copy, dan setelahnya tuliskan direktori yang mau dituju. Direktori tujuan atau path ada dua macam. Yang gue tulis di sini namanya absolute path. Absolute path adalah sebuah alamat dari suatu file atau folder yang lu tuliskan secara lengkap dari root directory lu. Sedangkan relative path adalah suatu alamat yang relatif terhadap posisi lu sekarang. Jadi lu nggak perlu nulis alamatnya dari root folder lu. Oke, ini gue coba enter dan lu perhatiin sebelah kiri. Tuh, filenya sudah berhasil di-copy tanpa geser-geser mouse, pindah-pindah folder pakai kursor. Efektif dan efisien sekali memang kalau lu bekerja menggunakan terminal. Perintah selanjutnya yang mau gue peragakan adalah bagaimana cara mendelete suatu file atau folder. Karena perintahnya beda nih antara lu ngedelete file atau mau ngedelete folder. Gue peragain dulu versi GUI-nya ya, seperti yang biasa kalian lakukan. Secara umum untuk ngedelete suatu file, kalian tinggal klik kanan, terus delete atau move to trash atau move to bin lah. Dan file kalian akan dipindahkan, bukan dihapus ya, dipindahkan ke dalam recycle bin atau trash. Nah, kalau di dalam terminal nih harus hati-hati nih, karena setelah kalian ngedelete, filenya bener-bener hilang, nggak dipindahkan ke dalam recycle bin atau trash. Gua mau change directory dulu untuk masuk ke folder DOM, dan kita coba nanti ngedelete file world.txt. Oh ya, mungkin agak ada perbedaan ya, tampilan terminal kalian sama terminal gua ini. Kitty yang ada di Mac gua, udah gua konfigurasi soalnya. Mungkin setelah episode ini, gua bakal upload satu video sendiri yang isinya gue nge-rising terminal. Oke, ini gue udah ada di dalam folder DOM. Jadi langsung aja gue masukin perintah rm diikuti dengan nama file yang kalian mau delete. Kalau gue pencet enter, lihat sebelah kiri, langsung hilang filenya. Dan ini bener-bener hilang ya, permanen. Bukan masuk ke dalam trash atau bin. Sekarang gue mau nunjukin gimana caranya ngedelete suatu folder lewat terminal. Kalau menggunakan GUI, untuk ngedelete suatu folder, langkahnya sama persis dengan sebelumnya. Lo tinggal klik kanan di icon foldernya, terus move to bin atau delete. Nah, kalau di terminal, treatment folder sama file itu beda cara mendelete-nya. Ini sekarang gua udah ada di folder widgets DOM yang memiliki dua folder, DOM dan widgets. Untuk ngedelete folder DOM, gua akan memasukkan perintah rmdir yang diikuti dengan nama folder yang bersangkutan. Coba gue enter, perhatiin sebelah kiri, foldernya sudah hilang. Dan itulah cara mendelete sebuah folder yang tidak ada isinya. Karena cara untuk ngedelete suatu folder yang kosong dan folder yang ada isinya
itu juga beda di terminal. Nih gua clear dulu terminalnya biar enak ngeliatnya. Sebelum gua contohin gimana caranya untuk ngedelete sebuah folder yang ada isinya, gua mau ngasih tahu satu lagi perintah dasar penting yang ada di terminal. Untuk ngedemonstrasiin itu, gua mau buat satu file kosongan lagi yang namanya helloworld.txt. Nah, sekarang gua mau mindahin file helloworld.txt ini ke dalam folder width. Kalau pakai GUI kan gampang tuh, lu tinggal drag and drop aja filenya ke dalam icon folder yang mau lu tuju. Kalau di terminal, caranya adalah dengan memasukkan perintah mv yang diikuti dengan nama file yang mau lu pindahin. Setelahnya lu tuliskan direktori mana yang mau lu tuju. Nah, ini gua sedang menggunakan relative path karena folder yang mau gua tuju ada di dalam working directory gua sekarang atau posisi gua sekarang. Kalau udah gua enter, lihat nih sebelah kiri tuh ya, filenya udah berhasil masuk ke dalam folder width. Gue coba buka biar kelihatan di GUI. Sekarang jadinya ada 3 file di dalam folder ini. Nah, si perintah mv ini punya kepribadian ganda. Selain untuk mindahin file atau folder, dia juga bisa nge-rename file atau folder tersebut. Kalau di GUI kalian bisa klik 2 kali secara lambat di namanya, terus bisa langsung ketik tuh mau di-rename dengan nama apa. Kalau mau nge-rename via terminal, ketik perintah mv, dilanjutin dengan nama file atau folder yang kalian mau ubah namanya, terus masukin nama baru yang kalian mau. Tinggal pencet enter, terus lihat tuh di kiri, namanya sudah berubah. Terakhir gue pengen nunjukin gimana caranya ngedelete suatu folder yang ada isinya. Kalau gue delete suatu folder yang ada isinya dengan menggunakan perintah rmdir, si terminal akan memperingatkan kita kalau folder tersebut tidak kosong. Jadi kalau kita mau melakukan penghapusan suatu folder yang berisi, kita harus memakai perintah rm strip r, yang mana flag R ini artinya rekursif. Dia akan ngedelete semua isi dari folder tersebut dan akhirnya mendelete folder itu sendiri. Lalu perintah tadi dilanjutkan dengan nama folder yang kalian mau delete. Gue enter, lihat di sebelah kiri, hilang sudah. Kira-kira itulah perintah-perintah basic yang kalian harus tahu untuk menavigasi dan mengeksekusi proses-proses dalam terminal. Gimana? Menyenangkan bukan? Berasa keren kan lu kalau pakai terminal? Apalagi kalau dilihat orang, pasti ntar disangkanya, wah gila nih orang expert banget cuy. Tapi alangkah lebih menyenangkannya lagi kalau terminal lu terlihat indah dan bukan cuman hitam putih kayak gini. Mungkin video perkenalan dengan terminal gue sudahi sampai sini dulu. Nextnya, gue mau ngajak lu semua untuk nge-rising terminal supaya terlihat menarik agar lu semua itu makin semangat untuk gunain terminal. Terima kasih sudah menonton sampai habis. Until next time, peace.